Silakan Pak Endro. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, kawan-kawan Komisi 2 serta mitra, ada DKPP, BPIP, terus Kemendagri. Pertama, tadi sudah banyak diuraikan kawan-kawan kami masalah anggaran. Saya pikir seperti kesepakatan bahwa tidak perlu diulang-ulang. Saya hanya menegaskan beberapa hal kaitannya dengan anggaran yang berkaitan dengan kinerja. Yang pertama DKPP. DKPP apresiasi terhadap kinerja selama ini, dan juga ada hal-hal yang perlu dipikirkan ke depan karena kerjanya cukup baik sesuai dengan koridor yang ada, tapi tidak merubah situasi politik yang ada. Dalam pemilu, pilkada itu kan masalah DKPP sidang-sidangnya hanya ke orang masalah etika, tapi masalah perolehan suara itu tidak berpengaruh. Nah, ini akhirnya menjadi hanya punishment terhadap orang per orang penyelenggara pemilu. Nah, celakanya itu kan ada vonis pertama, kedua. Mereka itu banyak beranggapan, Allah nanti 2 kali, jabatan saya di daerah juga 2 kali, selesai juga selesai kan udah. Jadi nggak ambil pusing kan gitu. Nah, ini perlu dipikirkan bagaimana DKPP merespon, mengkaji bagaimana baiknya semacam ini DKPP punya taring tidak hanya pada penyelenggara pemilu, tapi merubah situasi yang carut-marut demokrasi di dalam demokrasi elektoral ini. Itu. Yang kedua kaitannya dengan BPIP. Ini cukup bagus. Hanya kegiatannya menurut saya itu kegiatan ada 2, yang satu etalase, yang satu bengkel. Kalau etalasenya ya jangan banyak-banyak karena cuma mercusuar, biayanya mahal. Yang bengkelnya ini perlu diperbanyak, ciptakanlah micro power di daerah supaya itu menjadi titik gerakan kebudayaan untuk merubah kekuasaan, situasi politik, sistem politik yang mungkin tidak berpihak kepada rakyat. Ini kalau ini digerakkan, diperbanyak, ini tugas BPIP, ini akan berbalik sendiri kok itu. Nah, ini kaitannya dengan anggaran. Di sini ada dimasukkan deputi bidang pelatihan dan pendidikan, kan bisa masuk ke situ. Mikro power yang ada diperbanyak supaya ini menjadi gerakan masif kebudayaan, merubah sistem yang ada. Dan juga kaitannya dengan bottleneck, kaitannya banyak rekomendasi yang tidak jalan, tolong sering komunikasi atau melaporkan ke Komisi 2 sehingga kami di Komisi 2 itu bisa mencarikan jalan rekomendasi ke kementerian lembaga yang macet. Kita bisa menerobos ke kementerian lembaga minimal kepada mitra kerja yang ada di Komisi 2, atau kita kan bisa mitranya di Sekretariat Negara, KSP, ini kan bisa bergerak leluasa ke KL yang ada. Jadi ini untuk menerobos kesulitan rekomendasi. Dan juga saya minta, ini juga tadi udah launchingnya udah jalan, ini fokus ke pendidikan TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi mahasiswa. Ini untuk mencegah gerakan ekstrim, ekstrimnya ada 2 Pak, ekstrim agama dan ekstrim liberal. Jadi di ekstrimnya macam-macam, ekstrim agama dan ekstrim liberal. Itu. Yang berikutnya masuk ke Kementerian Dalam Negeri.
pertama adalah Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Ini saya terima kasih itu kepada Pak Bahtiar waktu konsinyering juga kaitannya pemekaran desa. Sudah ada perkembangan. Mudah-mudahan ini bukan angin surga saja. Ini karena dari sana sudah mulai bergerak persiapan, nampaknya sudah sudah hampir happy ending. Nah, ini kaitannya 4 desa di Kabupaten Pesawaran. Nah, ini jangan sampai momentum ini nanti membuat kecewa lagi. Ini sudah 6 tahun persiapan pemekaran. Jadi langsung koordinasi, hibah tanah desa untuk kantor desa juga sudah siap semua dari dulu kan 6 tahun sudah ada PJ-nya berganti sudah ada ADD ADD yang diberikan. Nah, ini jangan sampai nanti katanya mau dipanggil ke Jakarta ke Mendagri, nanti mereka sudah urunan jual sapi, ternyata belum jadi. Ini jangan sampai terjadi. Nah, kaitannya dengan pemerintahan desa, ini demokrasi desa juga harus kita perkuat. Beberapa waktu yang lalu kami mendapat audiensi pengaduan dari Dewan Pimpinan Pusat BPD untuk minta masalah kekuatan dari DPR desanya agak diperkuat untuk melakukan pengawasan. Masuknya anggarannya selama ini kan di ADD. Ini minta supaya di DD supaya lebih kuat katanya begitu. Nah, ini sekedar informasi, tolong dikaji dari dirjen yang ada seperti apa, ada kepala litbangnya juga ada kan itu ya. Itu karena ini dari kinerja yang ada baru berprestasi sampai 56% sampai bulan ini ya, bulan ini. Terus yang kaitannya dengan ODA maupun Adwil ya, kaitannya dengan Kemendagri yang paling sebenarnya Kemendagri ini suatu kementerian yang paling sangat penting maju mundurnya suatu negara. Ini kaitannya dengan yang baru saja adalah kaitannya yang surat edaran Mendagri kaitannya dengan PMK peraturan Menteri Keuangan, karena ada penyesuaian harga BBM, kenaikan harga BBM, oleh karena itu ada 2,5% dana transfer umum bisa dipakai untuk menanggulangi situasi yang ada. Harapannya Pak Menteri melalui pemerintah kepanjangan tangan pemerintah yaitu gubernur, ini para kepala daerah baik gubernur atau yang di bawahnya bupati atau wali kota ini lebih bijak menganggarkan menyusun program. Jangan terus ikut latah-latah duitnya 2% dibagi untuk semacam BLT, BBM dan sebagainya. Biar BLT, BBM pusat saja. Di sini bagaimana 2% ini difungsikan untuk program-program yang bisa meringankan beban kehidupan masyarakat di daerah. Jadi bukan karena dibagi-bagi semacam itu. Berikutnya kaitannya dengan juga banyak keluhan masalah ini kan ada program yang dengan Bappenas kaitannya dengan kemiskinan ekstrim. Sebelumnya juga masalah bantuan-bantuan yang ada. Ini bagaimana Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan kinerja dari kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten, kaitannya dengan kinerja penyaluran dana-dana yang dari pemerintah pusat, banyak kemiskinan dari BPNT, dari Kementerian Sosial. Ini banyak sekali ternyata di bawah di tingkat daerah maupun di desa ini bermain elit-elit kecil ini yang bermain untuk kepentingan-kepentingan kelompok.
tidak fair, ini terkait dengan CNG-nya itu di operator desa juga di pemerintahan desa. Nah ini tolong apa kebijakan-kebijakan kementerian lembaga yang lain juga bisa dimonitor melalui perangkat infrastruktur atau struktur dari Kementerian Dalam Negeri dari pusat maupun sampai desa. Nah berikutnya juga kami minta karena pembahasannya nanti juga APBD 2023, ini juga tolong juga dipantau, diawasi juga supaya di daerah juga menyambung suasana situasi kenaikan harga BBM, suasana sengsaranya masyarakat akibat beban masyarakat ini diproyeksikan, digambarkan dalam postur APBD yang pro rakyat. Terus yang berikutnya kaitannya dengan saya bicara masalah banyaknya PJ. Saya di konseling tertutup sudah bilang, tidak hanya PJ saja yang dilakukan oleh pusat, di daerah juga melakukan PJ, Pak. Ini guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau PJ di pusat dilakukan, di daerah pun ada PJ. PJ apa? PJ OPD-nya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun PJ terus. Kepala daerahnya tetap. Karena apa? Tahu sendirilah. Semuanya supaya monolit. Ujung kekuasaan pasti ada masalah duit kan gitu. Termasuk sekdanya juga PJ. Nah ini harusnya saya tidak ngomong begini, Kementerian Dalam Negeri memonitor hal-hal semacam ini. Apalagi nanti ada SE Mendagri yang sudah keluar itu kaitannya memperbolehkan mutasi dan sebagainya, Pak. Saya informasikan sebelum keluar SE ini yang pada dasarnya Pak Saan Mustafa sudah mengatakan bahwa bertentangan dengan undang-undang yang lain, tidak dikasih SE ini pun mereka sudah mencuri-curi melakukan pergeseran, mutasi dan sebagainya kok, Pak. Kepentingannya apa? Ya jelas. Bahwa PJ ini kan, apalagi PJ kepala daerah ini waktunya panjang. Haknya apa dia? Menjalankan pemerintahan pakai visi misinya apa? Visi misinya bupati yang lama, kepala daerah yang lama, gubernur yang lama, ataukah visi misi gubernur? Ini harus jelas. Nah, ditambah lagi keleluasaan dengan kekuasaan semacam ini sudah lengkap itu, sudah lengkap situasi yang nanti akan menjadi bermasalah lebih besar lagi. Saya minta ini tolong surat edaran ini dikaji ulang. Itu. Yang berikutnya kaitannya dengan Ditjen Polpum ini juga lumayan cukup besar. Saya ini ingin kembali ke daerah. Saya itu banyak sekali daerah. Saya itu kurang puas terhadap situasi yang ada. Jadi termasuk di kegiatan-kegiatan di desa, pemerintahan desa, kinerja kepala desa, ini banyak sekali direcoki oleh lembaga swadaya masyarakat, LSM tanda petik ya. Ini semuanya yang membuat takut kepala desa. Takut bekerja. Belum yang namanya ada SKB-nya yang ada Babin Kamtipmas, Babin ada juga Kejari juga bergerak, tambah lagi hal-hal semacam ini, belum ditambah lagi yang wartawan online tanda petik. Nah khusus untuk lembaga yang saya katakan tadi, ini seharusnya tolong Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi. Ini mereka itu kepala daerah kan yang mengeluarkan surat izin di Kesbangpol, surat izin. Harusnya begitu mengeluarkan surat izin tidak serta-merta langsung diizinkan. Kalaupun sudah diizinkan, begitu perpanjangan juga dievaluasi. Ini banyak sekali saya mendapat laporan keresahan-keresahan yang ada. Sehingga
Dampak akhirnya apa? Dampak akhirnya itu banyak sekali mulai kepala desa masuk penjara, ditangkap karena korupsi, karena harus mengadakan uang dan sebagainya. Itu mohon perhatiannya. Berikutnya kaitannya dengan Dirjen Dukcapil. Jadi kaitannya dengan apa namanya masalah data. Jadi saya mau minta penjelasan, kalau dari Dukcapil sudah mengeluarkan data, begitu data itu tersebar itu tanggung jawabnya siapa? Apakah dari yang mengeluarkan data atau seperti apa? Umpamanya dari Dukcapil itu. Yang berikutnya kaitannya dengan apa nama Satpol PP. Jadi tadi ada apa pelatihan. Kita lihat di daerah itu apa namanya komposisi honorer Satpol PP itu hampir sekitar 80% lebih honorer. Padahal undang-undang dari Pol PP ini kan memang harus ASN. Nah ini juga perlu Kemendagri mengkaji juga, mempertimbangkan bagaimana memecahkan persoalan ini bersama Menpan RB, BKN dan sebagainya. Itu mungkin apa namanya? Oh ya, satu lagi ada kaitannya dengan dana transfer daerah pusat ke daerah. Kaitannya di luar KL di luar KL yang ada di Komisi 2 ini juga perlu dipantau supaya berjalan dengan baik. Umpamanya begini, seperti kemarin saya bicara di Menpan RB, BKN, ini kaitannya umpamanya Kementerian KKP, dia itu ada dana perbantuan untuk revitalisasi mangrove, kan gitu. Dia mau ke Kabupaten A yang punya laut, tapi syaratnya itu harus disertai dana pendampingan di APBD. Tapi undang-undang pemerintah daerah itu tidak mengizinkan, karena kurang dari 4 mil itu wewenang provinsi. Nah ini enggak apa-apa sih kalau ini mau diberlakukan, tapi dipastikan bahwa kerja-kerja kementerian semacam ini bisa berjalan atas dasar pendampingan dari provinsi, karena yang dapat itu provinsi untuk diserahkan ke daerah. Ini banyak mampet Pak. Saya dapat laporan dari kementerian lain semacam ini. Hal-hal semacam inilah yang kadang-kadang tanggung jawab Kemendagri bagaimana mengawasi secara penuh kinerja pemerintah pusat di daerah, yaitu gubernur, dan juga untuk mengawasi di tingkat pemerintahan kabupaten kota. Terima kasih. Terima kasih Pak Endro. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita sudah tiba di mata acara kesimpulan, ya Pak Menteri. Silakan dikoreksi ya, Bapak sekalian. Kesimpulan rapat kerja, rapat dengan pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kesimpulan yang pertama, 1. Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 sebesar Rp2.081.302.990.000, termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebesar Rp26.100.000.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif Kemendagri tahun 2023 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. A. Program pembinaan politik dan pemerintahan umum sebesar 197 miliar
Rp7.706.000. B. Program tata kelola kependudukan sebesar Rp523.515.457.000. C. Program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa sebesar Rp357.480.121.000. D. Program dukungan manajemen sebesar Rp1.3.299.706.000. Setuju? Setuju ya, Pak Menteri? Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar Rp1.190.552.014.235 termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran DKPP sebesar Rp7.200.000.000 dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran atau pagu definitif Kemendagri tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Setuju ya? Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebesar Rp248.508.954.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif BNPB tahun 2023 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. A. Program dukungan manajemen sebesar Rp205.751.173.000. B. Program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp42.797.781.000. Setuju? Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan BNPB sebesar Rp100 miliar dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran atau pagu definitif BNPB tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Setuju? 5. Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP tahun 2023 sebesar Rp357.496.465.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif BPIP tahun 2023 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. A. Program dukungan manajemen sebesar Rp196.435.510.000. B. Program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp161.060.955.000. Setuju? Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan BPIP sebesar Rp39.733.000 dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran atau pagu definitif BPIP tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Setuju? Baik, Bapak sekalian, setelah kita sampai kepada kesimpulan, maka berakhirlah rapat dengar pendapat kita mengenai anggaran. Dari meja pimpinan dan anggota mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, Ketua DKPP, dan Kepala BPIP beserta jajarannya. Salam sehat untuk kita semua, dan catatan dari kami supaya Saudara Menteri melalui Kesekjenan ya bisa mengawal anggaran ini ya ke Banggar dan bisa berkoordinasi komunikasi dengan Komisi 2 yang beberapa anggota Komisi 2 menjadi anggota Banggar juga. Demikian juga kepada Kepala BPIP dan DKPP. Demikian, terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.